Banyak orang tertawa melihat Abu Nawas, tapi sedikit yang tahu. Di balik tawanya, tersembunyi nasihat yang mampu mengguncang istana. Ya, selama ini kita mungkin mengenal Abu Nawas sebagai tokoh jenaka, seorang pelawak yang selalu punya cara untuk membuat kita tersenyum. Tapi dia lebih dari itu. Humor adalah senjatanya, cara cerdasnya untuk menyampaikan kebenaran tanpa harus melukai. Dalam video ini, kita akan menyelami lautan hikmah di balik setiap candaannya, melihat bagaimana tawa bisa menjadi jembatan menuju pencerahan. Dan di akhir kisah ini, kita akan tahu mengapa satu candaan Abu Nawas bisa mengubah cara seorang raja memimpin. Mari kita bayangkan sejenak suasana pasar di Baghdad, ramai, penuh warna, dan di tengah keramaian itu ada Abu Nawas. Dia berjalan santai, sesekali tertawa lepas mendengar celotehan para pedagang. Banyak yang memandangnya sebelah mata, menganggapnya hanya orang iseng yang kerjaannya membuat lelucon. Ketika ada yang mengejeknya, dia tidak marah. Dia justru membalas dengan senyuman yang lebih lebar. Suatu kali, seseorang bertanya, "Hai Abu Nawas, hidupmu tampak begitu ringan, seolah tanpa beban. Apa rahasiamu?" Abu Nawas menatapnya, lalu berkata, "Mengapa harus berat? Bukankah kita punya Tuhan yang Maha Mengatur? Aku hanya menertawakan kebodohanku yang terkadang lupa untuk berserah." Tawanya bukan tawa hampa. Itu adalah tawa seorang hamba yang paham betul konsep tawakal, berserah diri sepenuhnya pada Sang Pencipta. Di balik wajah lucunya, tersembunyi keimanan yang kokoh. Ia mengajarkan kita bahwa tawa bisa menjadi bentuk rasa syukur. Cara kita merayakan keyakinan bahwa segalanya berada dalam genggamannya. Suatu hari, kabar tentang kecerdasan Abu Nawas yang terbungkus humor sampai ke telinga raja. Ia pun dipanggil ke istana. Sang raja, yang saat itu sedang berada di puncak kekuasaannya, merasa dirinya adalah orang terhebat di negeri itu. Dengan angkuh ia berkata, "Abu Nawas, hibur aku, buat aku tertawa dengan leluconmu." Abu Nawas memandang sekeliling istana yang megah, para penjaga yang gagah, dan singgasana yang berkilauan. Lalu, dengan wajah polos ia bertanya, "Ampun, Paduka Raja, hamba ingin bertanya, jika Paduka tersesat di padang pasir dan hampir mati kehausan, lalu ada orang yang menawarkan segelas air dengan imbalan separuh kerajaan Paduka, apakah Paduka akan menerimanya?" Sang raja berpikir sejenak lalu menjawab, "Tentu saja, nyawaku lebih berharga." Abu Nawas tersenyum. "Lalu, jika setelah minum Paduka tidak bisa buang air kecil dan nyawa Paduka terancam, lalu ada tabib yang bisa menyembuhkan dengan imbalan separuh sisa kerajaan Paduka, apakah Paduka akan memberikannya?" Raja menjawab lagi, "Pasti, aku akan memberikan segalanya demi selamat." Abu Nawas lalu membungkuk hormat dan berkata, "Jika begitu Paduka, janganlah terlalu bangga dengan kerajaan yang nilainya hanya setara dengan segelas air minum dan kemampuan untuk buang air." Suasana istana yang tadinya penuh tawa mendadak hening. Semua orang, termasuk raja, terdiam. Sebuah candaan sederhana telah menampar kesombongan mereka. Inilah kejeniusan Abu Nawas. Ia seringkali sengaja tampil bodoh atau naif di hadapan penguasa dan orang banyak. Ia membiarkan orang lain meremehkannya, menganggapnya hanya badut istana. Mengapa? Karena dengan berpura-pura bodoh, ia menciptakan ruang aman untuk berbicara. Ketika nasihat datang dari orang yang dianggap pintar, seringkali ia ditolak karena dianggap menggurui. Tapi ketika kritik dibungkus dalam kejenakaan dari sosok yang dianggap tidak berbahaya, pesan itu justru lebih mudah meresap ke dalam hati. Orang-orang akan tertawa terlebih dahulu, lalu berpikir kemudian. Cara ini melucuti pertahanan ego seseorang, membuat kebenaran bisa masuk tanpa perlawanan. Pura-pura bodoh adalah strateginya untuk menjaga kebenaran itu sendiri, agar ia tetap murni dan sampai kepada siapa saja, bahkan kepada seorang raja yang hatinya tertutup oleh kekuasaan. Pada kesempatan lain, di tengah sidang istana yang serius, Abu Nawas kembali dipanggil. Para menteri sedang melaporkan kemajuan pembangunan dan kekayaan negara yang melimpah. Raja tampak begitu puas dan bangga. Di saat semua orang memuji kehebatan sang raja, Abu Nawas tiba-tiba maju ke depan. Dengan wajah yang dibuat seserius mungkin, ia bertanya, "Ampun, Paduka Raja yang Agung, hamba punya satu pertanyaan yang sangat mengganjal di hati." Raja mempersilakannya. "Paduka, kelak di akhirat, apakah Paduka akan ditanya berapa banyak istana yang telah Paduka bangun? Atau berapa banyak rakyat yang bisa tidur dengan perut kenyang?" Pertanyaan itu seperti petir di siang bolong. Para pejabat yang tadinya riuh memuji langsung terdiam, saling berpandangan. Raja sendiri terpaku di singgasananya. Wajahnya yang semula berseri-seri berubah pucat. Keheningan menyelimuti seluruh ruangan. Tidak ada yang berani menjawab. Pertanyaan sederhana itu menembus langsung ke nurani sang raja.
membuatnya merenungkan kembali apa arti sesungguhnya dari kekuasaan dan tanggung jawab yang diembannya. Di balik semua tawa dan keceriaan yang ia tunjukkan di siang hari, ada sisi lain dari Abu Nawas yang jarang orang ketahui. Ketika malam tiba dan semua orang terlelap, Abu Nawas akan berdiri di atas sajadahnya. Ia akan bersujud begitu lama, bahunya bergetar karena tangis. Tawa di siang hari adalah caranya menghibur dan menasihati sesama, tapi tangis di malam hari adalah percakapannya dengan Sang Pencipta. Ia menangisi dosa-dosanya, memohon ampunan, dan meratapi betapa kecilnya ia di hadapan keagungan Tuhan. Ia yang di siang hari tampak begitu percaya diri dan tanpa beban. Di malam hari adalah seorang hamba yang penuh rasa takut akan pertanggungjawaban di akhir hayat. Kontras ini menunjukkan kedalaman spiritualnya. Ia mengajarkan bahwa seorang mukmin sejati adalah ia yang mampu menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat, yang bisa tertawa bersama manusia, namun tetap menangis di hadapan Tuhannya. Sejak saat itu, terjadi perubahan besar pada diri sang raja. Ia menjadi lebih bijaksana, lebih peduli pada nasib rakyatnya, dan tidak lagi silau oleh kemegahan duniawi. Pengaruh Abu Nawas tidak hanya dirasakan di istana, tapi juga menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Kisah-kisahnya menjadi cermin bagi banyak orang, mengajarkan bahwa kecerdasan tidak harus ditunjukkan dengan kesombongan, dan kritik tidak harus disampaikan dengan kemarahan. Humor bisa menjadi alat dakwah yang luar biasa ampuh. Warisan hikmah Abu Nawas terus hidup sepanjang zaman. Pesannya bersifat universal dan masih sangat relevan hingga hari ini. Untuk menjadi bijaksana, terkadang kita perlu belajar untuk menertawakan diri sendiri dan melihat dunia dari sudut pandang yang lebih ringan. Abu Nawas mengajarkan kita, kebenaran tak selalu datang dengan suara keras atau pedang yang terhunus. Kadang, ia hadir lewat senyum tulus dan candaan sederhana yang mampu mengetuk pintu hati yang paling tertutup sekalipun. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari kisahnya, bahwa di balik setiap tawa bisa tersimpan hikmah yang mendalam. Terima kasih sudah menyimak. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, bagikan ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya.